Selamat datang di bulan yang baru, bulan Desember. Ada sukacita untuk kita semua. Kalau ada sukacita boleh berikan senyum yang terbaik di kiri kanan. Ayo. Biarlah pada saat sore hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Dia Raja yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya.
beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah tolong kita. Perjalanan kehidupan kita sampai hari ini. Semuanya karena Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat kesayangannya? Mari berikan yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Muliakan nama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Sebab Dia Raja yang luar biasa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari angkat suara kita sembah Tuhan. Mari berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Dia hadir di tempat ini. Dia ada di tempat ini bagi siapa yang membuka hati. Haleluya Yesus. Jesus Tuhan. Ya Yesus. Kau Allah yang layak terima pujian. Ya seperti Engkau, Jesus, haleluya Yesus. Tiada seperti, sekali lagi katakan, sebab Engkau yang besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Jesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Engkau Allah yang besar Tuhan. Semua perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Semua karya-Mu membuat kami terpesona Jesus. Sore hari ini Tuhan,
Engkau menjawab setiap doa kami. Engkau memberikan cuaca yang baik Tuhan, sehingga kami boleh melangkah ke rumah-Mu. Kami mau berbuat bakti Tuhan melalui ibadah kami. Urapi setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Engkau yang menguasai setiap hati kami Tuhan. Bakar setiap hati kami dengan api Roh Kudus-Mu, supaya setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, Jesus, yes, retiki daris, retiki mais kis, urapakati kinar urasi, airesi kinarisi, harus seteki owarasi. Tuhan urapi Tuhan pelayan-pelayan-Mu. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, itu akan membuat berarti ibadah kami Tuhan. Glory bagi-Mu. Urapi semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap hati yang terluka sembuh karena hadirat-Mu. Setiap sakit fisik Tuhan sembuh Tuhan di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu ada kuasa Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Iris, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terus berkarya Tuhan di dalam ibadah kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kita mau menyembah, kita mau memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia adalah jalan kebenaran. Dia adalah jalan kehidupan bagi kita, yaitu Yesus. Yesus yang luar biasa bagi kita. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Pada saat sore hari ini, saya akan membuka ruangan kesaksian bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan. Siapa yang rindu menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan, dipersilakan. Mungkin belum ada. Dari sebelah sini, gak ada. Dari sebelah sini, gak ada. Puji Tuhan. Kalau belum ada yang menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan, saya sendiri yang bersaksi. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Kalau kemarin saya boleh diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit. Aduh. Ketika saya mengalami sakit, tahu kan kalau anak-anak jauh dari orang tua gimana rasanya. Tiba-tiba jadi rindu rumah. Aduh, gimana ini. Tapi saya bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan pada saat sore hari ini untuk melayani Tuhan. Ini merupakan satu kesempatan yang indah. Tuhan bisa sembuhkan semuanya karena nama Tuhan. Semuanya karena kebesaran Tuhan. Semua dari kita pasti sudah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Bahkan untuk diceritakan hari ini tidak pernah habis-habis. Sampai besok pun gak pernah habis-habis. Tetapi yang kita syukuri, kita mau berterima kasih sama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan bagi kita semua, kita boleh ada sampai hari ini. Puji Tuhan, kita masih memuji Tuhan. Masih semangat? Kalau masih semangat, coba lambaikan tangannya. Haleluya. Semua jemaat Tuhan masih bersemangat. Kita mau lanjut pujian. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Puji Tuhan. Percaya bahwa Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Tanggal 1 Desember. Kita sudah mulai merayakan namanya Natal, kelahiran Tuhan. Apakah Dia sudah lahir di dalam hati kita? Dia sudah ada di dalam hati kita? Kalau sudah ada, kita mau serukan bahwa Tuhan, Dia lahir untuk kita semua. Tujuannya apa? Untuk apa Tuhan datang? Untuk apa Tuhan lahir? Untuk kita semua, menebus kita semua. Kita mau serukan sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja.
Jemaat Tuhan, kita mau katakan, kita akan merasa tanpa musik. Saya mau dengar kita semua menyanyi untuk Tuhan. 2, 3, 4. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dannya. Sekali lagi, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bila kita menyembah. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Rayakan, nyanyi glory, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan baca ayat sepekan kita. Saya rindu kita baca 2 kali ayat sepekan kita pada saat sore hari ini. Puji Tuhan. Kita membaca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 2, 3. Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Kau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Kau. Sebab telah nyata kebenaran segala pembangkitan. Sekali lagi kita baca ya. Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Kau. Sebab telah nyata kebenaran segala. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan.
dibawakan oleh Tante Novi. Haleluya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan kami memuliakan Engkau, meninggikan namamu untuk selama-lamanya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat waktu ini. Kami masih diizinkan Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Kami memuji, kami menyembah-Mu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini terima kasih kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau sudah teramat sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, kami percaya hadirat Allah sudah memberkati dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau juga terus mengurapi setiap Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada saat sore hari ini untuk membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi mereka lebih lagi dan semuanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih, sebentar Tuhan kami akan mempersiapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah Roh Kudus Engkau tolong kami supaya kami bisa benar-benar Tuhan mengerti apa isi hati-Mu untuk setiap kami. Setiap rema yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami, biarlah itu yang akan terus membimbing kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami tidak mau salah dalam melangkah Bapa, tetapi kami mau untuk terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam segala jalan-jalan-Mu Tuhan, karena kami percaya itulah sumber kekuatan kami, itulah sumber kebahagiaan dalam kehidupan kami, dan itulah sumber keselamatan bagi kami Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap perkataannya adalah benar-benar isi hati-Mu Tuhan. Bahkan urapan itu akan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dengan hati syukur, dengan hati sukacita, kami terima setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan dengan syukur dan permohonan di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan ya, kita bersyukur kita bertemu di bulan terakhir tahun ini. Tanggal 1 Desember ya, kita lihat sudah mulai ada klip-klip pernak-pernik Natal. Ya, kita bersyukur kita masih boleh merayakan Natal tahun ini ya. Kita sehat, kita kuat karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Kita akan baca ayat kita. Lukas pasal 1 ayat 38. Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Yang sudah dapat katakan haleluya. Saya mengajak kita untuk berdiri sekali lagi, boleh? Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Sama-sama kita baca ya, hitungan yang ketiga siap. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara tahu ini kisah apa? Kisahnya siapa? Bapak Ibu kalau di Alkitab ada judul perikopnya di situ. Apa judulnya? 1, 2, 3. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya, dan ayatnya tadi Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hari ini saya beri judul Hati Maria. Katakan sama-sama hati Maria. 1, 2, 3. Hati Maria. Bapak Ibu, kita mungkin sudah pernah dengar cerita tentang kelahiran Yesus, ya. Saat itu Maria bersama dengan siapa tunangannya? Yusuf, ya.
Mereka masih bertunangan, belum menikah. Lalu kemudian malaikat Tuhan datang dan berbicara kepada Maria. Ya, Maria, kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan, dan itu adalah dari Roh Kudus. Kemudian malaikat itu juga pergi ke Yusuf. Yusuf, jangan takut untuk ambil Maria jadi istrimu. Gitu ya. Jadi klop gitu ya. Apa yang Maria dapat dengan apa yang Yusuf dapat itu pas. Kalau seandainya malaikat Tuhan tidak datang kepada Yusuf, mungkin Yusuf sudah lari tinggalkan Maria. Karena dia memang sudah berencana untuk tinggalkan Maria. Tapi karena malaikat Tuhan datang, dikatakan jangan ragu untuk ambil Maria menjadi istrimu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita mundur di ayat ke-28. Ya, masih dalam Lukas 1 ayat 28. Saya baca ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu lihat di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat yang ke-28 itu berkata seperti ini. Malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, "Salam engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Tuhan bersama dengan engkau." Jadi malaikat Tuhan ini ngomong, "Maria, engkau adalah perempuan, ya, engkau adalah wanita yang diberkati Tuhan secara istimewa." Kalau misalnya di firman Allah yang hidup, dia katakan gini, "Berbahagialah engkau wanita yang terpilih, Tuhan menyertai engkau." Jadi si Maria ini ya, dia wanita yang istimewa, dia wanita yang dipilih Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas Maria. Kalau kita baca ayat yang ke-30, malaikat itu ngomong lagi. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Setelah malaikat itu ketemu sama Maria, malaikat itu pertama kali ngomong apa? "Salam hai engkau yang dikaruniai, salam hai engkau yang istimewa, yang disayang Tuhan, wanita yang terpilih." Baru dia katakan, "Jangan takut hai Maria, karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kalau bahasa Indonesia masa kini dikatakan, karena engkau berkenan kepada Tuhan, berkenan di hati Allah. Dan firman Allah yang hidup katakan, ada berkat yang sangat indah kepadamu. "Jangan takut Maria," kata malaikat itu, "karena Allah berkenan mengaruniakan berkat yang sangat indah kepadamu." Bapak Ibu Saudara, kalau kita di posisi Maria saat itu, ya, kita sudah punya pasangan, kita sudah bertunangan, belum menikah, belum dijamah sama laki-laki. Kemudian tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan katakan, "Hai, engkau wanita terpilih, wanita yang berkenan di hadapan Tuhan, wanita yang istimewa, engkau akan mendapatkan berkat yang indah, berkat yang sangat indah." Terusannya dikatakan, ya, ayatnya yang ke-31, "Sesungguhnya kamu akan mengandung." Jeng jeng gitu ya. Sudah dikatakan engkau wanita istimewa, engkau wanita berkenan, wanita yang terpilih, engkau mau dapat berkat yang sangat indah. Lalu dikatakan apa? "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki." Kaget enggak dia? Terkejut enggak dia? Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu ya, pada zaman itu ketika ada perempuan yang hamil di luar nikah, bukan dengan tunangannya, bukan dengan pasangannya, mereka akan dirajam dengan batu sampai mati. Mereka akan dilempari batu sampai mati. Jadi ketika Maria dengar ini, engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang anak. Memang firman Tuhan katakan,
Ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dia kaget, dia tanya, wajar dia tanya. Gimana mungkin aku hamil, melahirkan, bagaimana bisa? Dan malaikat itu cuma jawab ayat yang ke-35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat ayat yang sudah kita baca tadi ya, kita mau lihat sikapnya Maria, hatinya Maria. Ketika dia bertanya bagaimana hal itu akan terjadi, aku belum punya suami. Kalau saya katakan gini, apa kata orang nanti? Saya jawab apa kalau orang tanya? Dia tahu konsekuensinya, dia akan dilempari dengan batu sampai mati. Ini antara hidup dan mati. Ya. Tapi di ayat yang ke-38 Maria katakan apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara hati hamba, artinya taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Maria tahu konsekuensinya. Maria tahu itu antara hidup dan mati. Maria tahu kalau sampai dia keluar rumah, orang-orang tahu dia hamil, bukan anaknya Yusuf, dia pasti akan mati. Tapi tadi saya katakan ya, malaikat Tuhan juga datang kepada Yusuf. Jadi Yusuf tidak tinggalkan Maria dan Yusuf bersama dengan Maria mempersiapkan kelahiran bayi Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini di kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, ini memiliki arti Maria itu bersedia. Maria itu siap menerima segalanya. Bukan cuma siap untuk hamil dan melahirkan, bukan cuma siap untuk menanggung kehamilan itu, tapi dia siap semuanya. Mau dirajam batu mati, mau hamil dan melahirkan, dia siap. Dia cuman katakan apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita suka berpikir ya, nanti kalau gini gimana Tuhan? Nanti kalau gini gimana? Kita suka tawar-menawar, nego sama Tuhan. Tapi saya mau katakan malam hari ini, hati Maria, hati hamba yang taat. Artinya apa? Tuhan berhak melakukan apa saja atas hidup Maria, atas hidupnya, dan dia siap untuk lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Sekalipun menderita, sekalipun mati, sekalipun penuh dengan resiko. Bapak Ibu pernah ketemu orang yang mungkin dia katakan gini, kalau saya lakukan itu untungnya buat saya apa? Kalau saya lakukan itu, saya dapat apa? Maria tidak. Maria tidak hitung-hitungan. Maria tidak nego sama Tuhan. Maria enggak bilang, Tuhan nanti deh tunggu aku sah sama si Yusuf. Kan dia katakan belum bersuami, baru bertunangan. Malaikat nanti dulu deh, tunggu aku sah dulu sama Yusuf, baru nanti kamu datang lagi. Baru nanti aku hamil. Maria enggak ngomong gitu. Maria cuma 2 kali ngomong. Yang pertama dia ngomong, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dan yang kedua Maria cuma ngomong, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Cuma 2 kali Maria ngomong. Enggak bertele-tele, enggak panjang kali lebar kali tinggi. Oke Tuhan, siap melaksanakan. Bapak Ibu Saudara, saya dulu ikut Paskibra. Waktu SMA, ekstra Paskibra. Kami selalu diajarkan untuk selalu ada kata siap. Ya, kalau mau jawab tuh pakai kata siap. Misalnya ditanya, kalian sudah makan belum? Siap, belum. Selalu ada kata siap. Dan betul-betul waktu diajarkan di Paskibra itu ya, kami diajarkan posisinya tuh siap. Dan mata ini lihat ke satu titik, tidak boleh tole, garuk-garuk. Posisinya siap. Mau ada bom, mau ada pacar lewat,
mau ada tetangga lewat, mau ada tukang bakso lewat. Siap posisinya, apapun yang terjadi. Dan itulah sikap yang diambil oleh Maria. Aku siap Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Aku siap Tuhan untuk taat, apapun resikonya. Sekalipun dia harus mati. Pertanyaannya, bagaimana sikap hati kita saat kita menerima pesan Tuhan? Saya tidak katakan menerima berkat Tuhan ya. Maria, waktu dia ketemu sama malaikat, malaikat itu sudah ngomong, Maria, tadi saya sudah katakan ya, kamu istimewa, kamu berkenan, kamu wanita yang terpilih dan kamu akan menerima berkat yang sangat indah. Bapak Ibu Saudara akan terima berkat yang sangat indah daripada Tuhan. Yaitu Maria hamil tanpa suami. Mungkin kalau kita bisa bilang, itu mah bukan berkat. Itu mah bencana gitu ya. Gak ada suaminya. Gimana saya mempertanggungjawabkan apa kata tetangga, apa kata keluarga. Bagaimana sikap hati kita saat kita terima pesan Tuhan. Saat kita terima berkat Tuhan yang sangat indah. Saya sudah sering sampaikan ya, bahkan kemarin saya juga sudah sampaikan, pengiringan kita di dalam Tuhan itu seperti janji pernikahan. Jadi kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu bukan cuma yang enak dan yang nyaman saja. Ya. Dan kita lihat respon Maria, ketaatan Maria tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantah. Ada orang yang mau taat kalau, contoh, kalau aku sembuh nanti aku baru melayani ya. Kalau aku diberkati Tuhan, kalau nanti usahaku sudah sukses, nanti aku baru setia sama Tuhan ya. Kalau masalahku selesai, doaku dijawab sama Tuhan, pergumulanku selesai, baru aku mau taat sama Tuhan ya. Jadi kita mau taat kalau Tuhan jawab doaku. Berarti kalau Tuhan tidak jawab, kalau aku sakit, kalau aku tidak sembuh-sembuh. Kalau hidupku susah terus, aku tidak mau dong ibadah sama Tuhan. Karena aku mau taatnya kalau Tuhan jawab doaku, Tuhan selalu menjawab semua yang aku pengen nih. Enggak punya masalah, jalannya lurus lempeng kayak jalan tol. Ada orang yang mau taat tapi dengan syarat. Seperti tadi saya katakan di awal kan, untungnya buat aku apa? Kalau aku datang ibadah ke gereja 2 jam ya 1 minggu, untungnya buat aku apa? Kalau aku melayani Tuhan, mempersiapkan diri untuk melayani, mungkin latihan, mungkin datang lebih awal, untungnya buat aku apa? Dan kita mulai perhitungan sama Tuhan. Tapi kita lihat Maria, hatinya, responnya ketika dia menerima berkat yang sangat indah. Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sikap hati Maria adalah dia bersedia melaksanakan rencana Allah. Rencana Allah itu apa sih? Penebusan umat manusia dari dosa. Penebusan umat manusia dari dosa. Ketika Maria bilang gini, siap Tuhan, aku bersedia. Oke Tuhan, siap aku laksanakan. Maria enggak tahu akan seperti apa Yesus itu. Yesus itu kayak apa sih? Bapak Ibu ketika saya hamil Timothy gitu ya. Saya enggak tahu nanti Timothy keluarnya mukanya kayak apa. Betul apa betul? Sekali saya hamil Theo, saya juga enggak tahu mukanya Theo seperti apa. Meskipun sudah ada Timothy. Artinya apa? Waktu Maria hamil, waktu Maria mengiyakan perkataan firman Tuhan, dia enggak tahu kayak apa sih juru selamat itu. Kayak apa sih Yesus yang mau tak lahir iki? Dia enggak tahu. Dan dia cuma taat aja, dia cuma iya aja. Dan Bapak Ibu tahu yang Maria alami waktu hamil? Dia pergi sama Yusuf, ya toh? Dia cari tempat untuk melahirkan.
Dari rumah ke rumah dia ketuk pintu, permisi, ada tempat enggak? Kami mau lahiran. Gak ada tempat buat kamu. Kalau mau sana di kandang domba. Dan Bapak Ibu tahu, mungkin kalau saat itu Maria mau komplain, dia bisa komplain sama Tuhan, malaikat, katanya ini raja. Katanya ini juru selamat. Tempat buat lahir aja enggak disediakan. Tempat buat lahir aja enggak ada. Ya toh? Tapi Maria tidak komplain. Bapak Ibu lihat firman Tuhan, baca firman Tuhan, Maria tidak komplain. Dan dia lahiran di mana? Lahirnya di mana? Bukan di rumah mewah, bukan di istana. Mungkin saat itu Maria bisa berpikir, aku ini bukan keturunan raja, aku ini bukan permaisuri, bukan ratu. Kalau memang yang aku mau lahirkan adalah raja di atas segala raja, harusnya yang hamil ratu permaisuri putri kerajaan. Dan sekali lagi Maria tidak bersungut-sungut, Maria tetap lakukan, bersedia melaksanakan rencana Allah, yaitu penebusan umat manusia dari dosa. Maria bersedia siap apapun resikonya. Ketika kita mau punya hati seperti Maria, hal yang kita pelajari dari Maria yang pertama itu adalah Maria dalam pergumulan yang berat dia tetap bersyukur. Kita lihat ayatnya yang ke-46. Masih Lukas 1, Bapak Ibu boleh baca judulnya. 1, 2, 3, nyanyian. 1, 2, 3, nyanyian. Nyanyian pujian Maria. Sebelumnya Maria dibilangin sama malaikat toh, hai kamu wanita istimewa, engkau berkenan kepada Allah, wanita yang terpilih, engkau akan dapat berkat yang indah, engkau akan hamil, mengandung, melahirkan. Dan Maria katakan apa? Oke, siap, laksanakan. Kemudian ayat 46 nyanyian pujian Maria. Ayat yang ke-46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Kata jiwaku memuliakan Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara, artinya Maria memuji Tuhan. Maria menyembah Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Menyembah Tuhan. Kondisinya dia sedang tidak baik-baik saja. Kalau dia keluar rumah, kalau dia ketemu sama Yusuf, kalau dia ketemu sama tetangga, dia mau ngomong apa? Tapi dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan, aku menyembah Tuhan. Dalam pergumulan yang berat, dalam resiko yang sangat besar, Maria tetap bersyukur. Masalahnya Maria, pergumulannya Maria tidak membuat Maria untuk tidak bersyukur. Dia tetap memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dan Bapak Ibu kalau lihat ayat yang ke-48 dikatakan gini, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Waktu saya baca ini saya bingung, kerendahan hambanya ya. Kalau bahasa Indonesia masa kini, dia katakan gini. Lukas 1 ayat 48 bahasa Indonesia masa kini. Ia ingat daku hambanya yang hina. Mulai sekarang semua bangsa mengatakan aku berbahagia. Seperti tadi saya katakan, Maria wanita yang biasa-biasa saja. Dia tidak punya keturunan ningrat, keturunan darah biru, keturunan raja, tidak ada. Tapi Maria menjadi wanita yang istimewa, wanita yang dipilih Tuhan, wanita yang berkenan kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan tidak pernah salah pilih. Nah, kenapa saya bilang Tuhan tidak pernah salah pilih? Karena kita lihat responnya Maria itu cocok. Iya toh?
Bapak Ibu, ketika kita dapat pesan dari Tuhan, ketika Tuhan mungkin berbicara sesuatu kepada kita, jangan ngomong seperti ini. Tuhan, kayaknya Tuhan salah orang deh. Ya, ingat kejadiannya Musa waktu dia dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan, aku nggak bisa ngomong, aku nggak pandai bicara. Kayak Tuhan salah orang deh, pilih orang lain aja. Jangan. Ketika Tuhan sudah ngomong, ketika Tuhan sudah berbicara, ketika Tuhan sudah berpesan, itu datangnya dari Tuhan. Ya, itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, saya mau sedikit cerita. Ini harusnya Bapak Gembala sampaikan, tapi mungkin lupa waktu dia khotbah. Dia sudah tulis tentang ini ya. Rapat Natal tahun ini, jangan tahun ini, tahun-tahun sebelumnya. Rapat Natal tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kita biasa dari turun-temurun ya, dari Papa itu pasti gini, Pa, siapa yang mau dicalonkan jadi ketua Natal gitu ya. Biasanya Papa sebut 2 atau 3 nama, kemudian semua undangan panitia Natal tuh yang datang mesti nulis nama di kertas gitu ya. Nulis nama di kertas misalnya, oh aku pilih Kevin, oh aku pilih Viko gitu ya. Pokoknya semua nama-nama itu ditulis satu, terus dikumpulkan dan kita hitung. Kita hitung gitu ya. Yang paling banyak nama yang ditulis dialah yang jadi ketua. Biasanya yang lebih sedikit itu jadi wakil gitu ya. Kemudian yang tahun ini saya ngomong, saya sama Hani rundingan. Terus saya bilang gini, Han, bagaimana kalau tahun ini kita undi? Bapak Ibu tahu arisan, ya, dikocok. Tapi jangan dipilih. Contoh misalnya pilihnya cuma Lucky, Wilson, Sinyo gitu ya. Yang cewek-cewek gak ikut, atau misalnya Lucky, Wilson, Sinyo, Viko gak usah ikut gitu ya. Enggak, semua yang laki-laki kita tulis namanya yang hadir. Semua yang laki-laki yang hadir di rapat Natal kita tulis namanya. Kita masukkan ke wadah, nanti kita kopiok. Sudah? Lama gitu ya, Hani memutuskannya itu kayak iya enggak. Sampai mau rapat, jamnya rapat tuh saya gini, ya opo, aku gitu ya. Maksudnya kan waktu rapat kan kita mesti sudah siap, embo siap namane, embo siap kopio aneh gitu ya. Ya apa Han? Gitu ya. Gimana? Nih namanya Bapak siapa aja yang mau ditulis atau semua Bapak gitu ya. Lama dia memutuskan. Sampai akhirnya mulai kita rapat Natal. Oke, semua nama pria yang hadir ditulis namanya. Yang hadir saat rapat itu ya. Ditulislah namanya. Dari Bapak A, B, C sampai Bapak Z gitu ya. Kemudian kita berdoa. Kita nyanyi satu lagu, kita berdoa, kemudian kita kocok. Siapapun nama yang keluar, dialah yang akan jadi ketua panitia. Tidak ada kecurangan, tidak ada apapun. Kalau namanya keluar berarti itu dari Tuhan. Cok dikocok-kocok, keluarlah satu nama yang sekarang jadi ketua panitia. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan gini. Apa pesan Tuhan dalam hidupmu? Ada banyak cara, mungkin bukan dari cara arisan, mungkin dari tetanggamu, mungkin dari keluargamu. Ketika pesan Tuhan itu sampai, tangkap itu dan sikapi. Ya, tangkap itu dan sikapi. Kalau engkau masih kurang yakin, berdoa minta tanda sama Tuhan. Tuhan, benar tah aku harus lakukan ini? Tuhan, aku dapat suara begini, itu suara Tuhan atau beberapa waktu lalu ada seorang anak pemuda remaja WA ke saya. Dia katakan gini, C, saya mau tanya ya, ini suara Tuhan atau halusinasi saya? Kalau saya berdoa rasanya itu muncul, seret gitu. Itu apa halusinasi saya, apa itu suara Tuhan? Dan saya katakan minta tanda. Bilang sama Tuhan, Tuhan kalau itu memang suara Tuhan, tandanya apa? Kamu ngomong, misalnya kalau itu suara Tuhan berarti tandanya
ada yang telepon, ada yang sing WA, ngomong yang jelas tandanya apa. Karena kadang-kadang itu bisa jadi karena kita saking kepinginnya akhirnya waktu doa yang kebayang-bayang itu, waktu tidur yang kebayang-bayang itu karena saking kepinginnya. Tapi Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, sikapilah seperti Maria. Ketika dia dapat pesan Tuhan, dia tangkap itu dengan baik. Dan Maria katakan, aku siap. Dan sekalipun dalam pergumulan yang berat, Maria tetap bersyukur. Maria tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan sekalipun berat. Dan yang kedua, Maria memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak mencatat seperti apa Maria waktu hamil itu. Cuman dicatatnya tiba-tiba udah lahir aja gitu kan. Dia cari rumah untuk lahiran. Gak dicatat apa dia dicemooh tetangga. Apa dia dijelek-jelekin tetangga. Diomongin keluarga atau diusir sama keluarganya. Firman Tuhan sih tidak mencatat. Tapi yang firman Tuhan catat adalah Maria punya kerendahan hati yang luar biasa. Kenapa saya katakan Maria punya kerendahan hati yang luar biasa? Ketika dia terima firman itu, ya. Tadi saya sudah katakan ketika Maria terima firman itu, Maria merasa dirinya hina. Ayat yang ke-48 ini ya. Sebab Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sebab Tuhan ingat akan daku hambanya yang hina. Dia merasa dia tidak pantas, dia merasa dia tidak layak. Kita ciptaan yang kecil, Maria ciptaan yang kecil, aduh dibandingkan perempuan yang lain mungkin ada yang lebih baik, mungkin ada yang lebih cantik, mungkin ada yang imannya lebih di atas Maria. Tapi Maria tetap punya kerendahan hati ketika dia tahu dia akan hamil anak Allah gitu ya, kan dikatakan gitu ya. Kamu akan hamil anak Allah. Anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Dia tidak menjadi sombong. Dia tidak menjadi congkak karena Tuhan pilih dia menjadi ibu Yesus. Dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika dia hamil dan dia melahirkan Yesus, tidak ada dia katakan apa? Aku loh ibu Yesus, aku loh ibu juru selamat, aku loh ibunya anak Allah. Enggak. Dia tetap ambil sikap penuh kerendahan hati. Bahkan di ayat yang ke-38 sudah dikatakan apa? Aku ini hamba. Aku ini hamba. Apapun yang mau Tuhan buat, lakukan. Aku ini hamba. Ya. Ketika kita mau punya hati seperti Maria, yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara, dalam pergumulan yang berat kita mau tetap bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, kita mau punya kerendahan hati yang luar biasa seperti Maria. Ya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Maria berserah penuh kepada Allah. Kita mundur di ayat yang ke-37. Di situ dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di sini dia katakan tentang Elisabet. Kita mundur ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu, saudaramu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setelah malaikat itu ngomong, Maria kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan, yang anak kamu lahirkan itu ialah anak Allah. Terus malaikat itu bilang, saudaramu si Elisabet, dia tidak bisa hamil dan sekarang sudah mengandung 6 bulan. Dan malaikat Tuhan katakan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Baru Maria jawab ayat yang ke-38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria berserah penuh kepada Tuhan. Maria berserah penuh kepada Allah yang kuasanya tidak terbatas. Maria hanya berjalan dengan iman dan saya mau tanya malam hari ini Bapak Ibu Saudara, apa dasar Bapak Ibu Saudara untuk berharap sama Tuhan? Halo? Apa dasar kita untuk berharap?
Oh, karena doa saya dijawab. Oh, karena Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, saya katakan mungkin Maria berjalan hanya dengan iman. Maria mempercayakan dirinya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap siap. Cemoohan dari keluarga, cemoohan dari tetangga, dia tetap lakukan firman Tuhan. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya. Kita buka Roma 4. Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai 21. Saya mau kita baca bergantian. Roma 4 ayat 18 sampai 21, ayat 18 pria, 19 wanita, 20 pria, 21 wanita. Yang sudah dapat katakan, haleluya. Yang sudah dapat katakan, siap pria 1, 2, 3. Sebab imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa dasar kita berharap kepada Tuhan? Apa dasar kita berserah penuh ke dalam Tuhan? Dia Allah pemilik hidup ini. Ya. Ketika kita sudah serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat hidup kita, hidup ini miliknya Tuhan. Punyanya Tuhan. Jadi saya mau katakan pesan Tuhan apapun yang datang kepadamu hari-hari ini, tangkap itu, sikapi itu dengan baik, dengan benar dan lakukan tanpa syarat. Ya Tuhan, nanti ya aku lakuinnya. Ya Tuhan, nanti ya aku taatnya. Kalau jangan, lakukan. Ambil suara Tuhan itu, tangkap suara Tuhan itu dan lakukan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Waktu Abraham dikasih firman sama Tuhan, dari pergi dari Ur Kasdim sampai dia mau memiliki anak, punya anak seperti bintang-bintang, seperti pasir-pasir, satu anak pun belum ada. Dan firman Tuhan katakan, Abraham berharap juga dan percaya. Imannya Abraham tidak menjadi lemah walaupun dia tahu tubuhnya lemah. Tapi imannya tidak lemah, imannya semakin kuat. Dia tidak bimbang, tapi dia diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita, ya, boleh letakkan tanganmu di dada, semuanya. Anak-anak, orang tua, letakkan tanganmu di dada dan ikuti perkataan saya ya. Letakkan tanganmu di dada dan katakan ini. Ini aku Tuhan. Belum semuanya. Ini aku Tuhan. Pakailah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Janji? Halo, janji? Bapak Ibu Saudara sudah ngomong di hadapan Tuhan. Ini juga berlaku untuk saya. Ini aku Tuhan, pakailah hidupku sesuai kehendak-Mu. Apapun yang terjadi. Meskipun dalam pergumulan tetap bersyukur.
tetap punya kerendahan hati dan tetap berseru kepada Tuhan. Itulah hatinya Maria. Keteguhan hati Maria untuk melahirkan raja, juru selamat di kandang domba. Karena keteguhan hatinya, dia tidak bimbang, dia tidak ragu. Waktu dia cari tempat untuk melahirkan bayi Yesus, dia enggak gini, jangan-jangan firman Tuhan kemarin salah ya. Firman Tuhan pernah salah Bapak Ibu Saudara? Halo? Firman Tuhan pernah salah? Jangan-jangan Tuhan salah, malaikat Tuhan salah ngomong kali ya. Sekali lagi saya katakan ya, dari awal Maria terima firman, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak berbantah-bantah, dia 4 huruf T-A-A-T. Mau dibolak-balik, bolak-balik, tetap hurufnya apa? T. Dibaca hanya itu. Taat. Kita sama-sama bangkit berdiri. Hati hamba, Kau bukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun masa lalumu, ya saya yakin seorang Maria pun punya masa lalu. Dan saya tidak tahu masa lalu Maria seperti apa. Mungkin anak yang nakal, anak yang membangkang. Tapi saya mau katakan, apapun masa lalumu Bapak Ibu Saudara, selagi masih ada kesempatan, tidak ada yang terlambat. Ketika Tuhan berkenan atas hidupmu, Dia akan pakai engkau. Seperti Maria. Ketika Tuhan berkenan atas hidup Maria, malaikat Tuhan katakan apa? Engkau wanita yang istimewa. Engkau wanita yang dipilih oleh Tuhan. Tadi malam sama anak-anak pemuda kita bahas banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan firman Tuhan katakan sama Maria, engkau bukan wanita yang dipanggil, tapi engkau wanita yang dipilih. Dipilih. Kita naikkan pujian ini ya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima. Hati hamba yang Tuhan mau, hati hamba yang Tuhan cari. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagi
Yesusku. Bapak Ibu Saudara, bukan satu kebetulan ya, hari ini minggu pertama kita melaksanakan perjamuan suci memperingati kematian Tuhan. Dan hari ini hari pertama di bulan Desember, di mana kita akan memperingati kelahiran Tuhan. Paskah tidak akan ada kalau tidak ada Natal. Dan Yesus tidak akan lahir kalau Maria menolak. Kalau sikap hati Maria tidak mau, memberontak, membantah, bersungut-sungut. Tapi Yesus lahir, Yesus ada. Menjadi penebus kita, menjadi penolong kita, membebaskan kita dari segala dosa, dari segala kutuk, dari segala maut. Karena kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Dia tidak pandang rupamu, mau engkau operasi plastik, mau engkau bentuknya seperti apa, Dia terima engkau apa adanya. Dia lihat hatimu seperti hati Maria. Dia mau hatimu yang selalu siap sedia melakukan firman Tuhan. Kita naikkan pujian dari awal Bapak Ibu Saudara. Saya rindu kita pegang anggur dan roti. Sambil engkau memikirkan, membayangkan bagaimana darah itu tercurah dan tubuh itu terpecah. Engkau berharga di mata Tuhan. Dan Yesus mengasihimu. Dia terima engkau apa adanya. Kita naikkan pujian dari awal. Ku tak dapat lupakan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu menjadikan setiap kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kau tulus menerima aku apa adanya. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan setiap kita, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Amin. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat. Selidikilah setiap hati kami Tuhan. Kau bukan. Lihatlah setiap hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh siap untuk melakukan setiap firman-Mu? Ini setiap kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa.
sebab Engkau sangat berarti bagi. Amin, amin, amin. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat. Ibu Gembala Senior maju ke depan untuk memimpin perjamuan suci. Yang memandang harta hati hamba, yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Semua sudah dapat roti dan anggur? Kalau belum, minta di belakang ya, ada di belakang. Kalau sudah dapat, kita pegang roti, dengar firman Tuhan dulu. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Buka anggurnya. Angkat di atas kepala, sedikit di atas kepala. Saya akan bacakan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum air anggurnya sebagai peringatan atas darah Yesus yang menyucikan dan memulihkan hidup kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita nyanyi darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala darahnya tebus saya. Sekali lagi darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala darahnya tebus saya. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, kami sudah minum tubuh dan darah daripada Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah diberikan penghiburan, yang dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan masalah pasti ada jalan keluar. Karena umat-umat yang percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah penolong yang setia, Tuhan pembela yang setia, Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Semua umat-Mu yang hadir pada malam ini Tuhan, sudah menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab itu apapun masalah persoalan kami, Tuhan berikan jawaban, kesehatan, kesembuhan, pertolongan kami dapatkan. Terima kasih Allah yang baik. Semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan tahu kebutuhan mereka. Apapun permohonan mereka, apapun permohonan kami Tuhan, jawab doa kami masing-masing. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup
Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kami dan seisi rumah kami bersehati. Haleluya Yesus. Dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik. Sekali lagi katakan, kami dan seisi rumah kami. Dan seisi rumah kami bersehati. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Menyembah-Mu Yesus Tuhan. Bahkan sampai keturunan kami, hidup kami. Sekali lagi dari hati kita dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi komitmen kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami dan seisi rumah kami Tuhan, kami akan bersehati untuk selalu memuji-Mu selalu Tuhan. Untuk selalu setia kepada Engkau Tuhan. Sama seperti Maria Tuhan. Meskipun ada hal-hal yang dia harus bayar harga, tetapi dia tetap mau setia, tetap mau merendahkan hati, tetap mau berserah penuh di dalam Engkau. Meskipun itu sangat berat baginya. Kami pun sama Tuhan, meskipun kadangkala ada hal-hal yang sangat berat yang kami harus tanggung Tuhan di dalam kesetiaan kami. Tetapi di malam hari ini Tuhan, kami mau tetap berkata, kami akan tetap selalu setia kepada Engkau Tuhan. Sampai akhir hidup kami akan tetap selalu setia hanya kepada Engkau Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, buat ibadah yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Dari pujian, dari firman, dari perjamuan. Ibadah yang sangat diberkati oleh Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Dan tetaplah menjadi Allah yang selalu diam dan tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa di malam hari ini buat setiap orang yang melayani Tuhan. Baik itu WL Singer, pemusik, banners, soundman, LCD, penerima tamu, kolektan. Setiap orang yang terlibat pelayanan, baik di depan layar maupun di belakang layar Tuhan. Dalam kebersihan, dalam keamanan. Berkati dan balas selalu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Buat setiap kami yang hadir juga di malam hari ini, berkati setiap kami semua yang hadir. Kesetiaan kami biarlah Kau balas yang terbaik selalu. Buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam sakit penyakit, dalam pergumulan apapun, tetapi hamba-Mu berdoa,
Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang sanggup. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam permasalahan Kau beri jalan keluar di dalam nama Yesus. Nyatakan yang terbaik bagi seluruh jemaat. Sehingga setiap jemaat selalu mengucap syukur kepada Engkau. Dan selalu merasakan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Yang selalu ada di setiap kondisi. Berkati selalu seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, mari kita sama-sama angkat tangan kita dan terima berkat dari Allah Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya, terimalah berkat-berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan bersama Sang Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Yang selalu memberi kita kekuatan. Yang selalu memberi pembelaan. Bahkan setiap apapun yang kita kerjakan dibuatnya berhasil. Dan terimalah berkat-berkat ini dengan penuh rasa ucapan syukur. Dan hamba-Mu tutup ibadah di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa